Kenapa Barcelona ingin merdeka dari Spanyol? Bayangin kamu lagi duduk santai di kafe pinggir jalan di Barcelona. Angin laut dari Laut Mediterania menyentuh kulitmu, dan aroma kopi khas Spanyol menyatu dengan suara gemuruh bahasa Katalan dari orang-orang sekitar. Tapi, di balik keindahan itu, tersimpan konflik yang sudah berlangsung ratusan tahun. Kenapa sih? Barcelona, atau lebih tepatnya, wilayah Catalonia, ingin merdeka dari Spanyol. Hari ini, kita akan menyelami sejarah, politik, ekonomi, dan identitas budaya yang bikin wilayah ini terus-menerus berteriak. Katalan bukan Spanyol. Apa itu Catalonia dan kenapa penting? Barcelona itu bukan cuma kota keren yang punya FC Barcelona dan arsitektur Gaudi. Dia adalah ibu kota dari wilayah Catalonia, sebuah komunitas otonom di timur laut Spanyol. Catalonia punya bahasa sendiri, bahasa Catalan, punya tradisi dan budaya sendiri, bahkan sistem pemerintahan semi-otonom sendiri. Mereka punya parlemen, polisi regional, dan mengatur banyak urusan domestik tanpa harus izin ke Madrid. Nah, bayangin gini, kamu tinggal di rumah besar, tapi semua keputusan penting tentang apa yang kamu makan, berapa uang saku kamu, dan jam berapa kamu harus tidur. Semuanya ditentukan oleh tetangga sebelah. Lama-lama capek, kan? Kalau kita mundur jauh ke belakang, Catalonia dulunya adalah wilayah independen, bahkan sempat jadi bagian dari Kekaisaran Aragon yang punya kekuatan besar di Mediterania. Tapi kemudian, di tahun 1714, Catalonia kalah dalam Perang Suksesi Spanyol. Sejak saat itu, mereka kehilangan otonomi dan kerajaan Spanyol mulai memaksakan budaya dan bahasanya. Bahasa Spanyol alias Castilian. Kalau kamu sekolah di era Franco, kamu dilarang ngomong bahasa Katalan. Bahkan buku atau lagu dalam bahasa itu bisa disita. Bayangin, kamu dilarang ngomong bahasa ibu kamu sendiri di negara kamu sendiri. Bagaimana rasanya? Catalonia kaya, tapi kok nggak puas? Nah, ini dia yang sering bikin orang bilang, mereka itu cuma pengen merdeka karena soal duit. Faktanya, Catalonia adalah salah satu wilayah terkaya di Spanyol. Ekonominya kuat, punya industri besar, dan jadi pusat pariwisata. Tapi, setiap tahun, miliaran euro dari pajak yang dikumpulkan di Catalonia dikirim ke pemerintah pusat di Madrid. Dan sebagian warga merasa, ini nggak adil. Bahasa Katalan bukan cuma soal komunikasi, tapi soal identitas. Di Catalonia, anak-anak sekolah belajar pakai bahasa Katalan. Banyak film, buku, dan media lokal pakai bahasa itu juga. Mereka bahkan punya hari nasional sendiri. Diada Nasional de Catalunya. Setiap tahun, tanggal 11 September, warga Catalonia turun ke jalan. Tapi bukan untuk nonton konser ya. Mereka memperingati jatuhnya Barcelona di tahun 1714 dan tuntut kemerdekaan. Tahun 2017 jadi titik panas. Pemerintah regional Catalonia mengadakan referendum, sebuah pemungutan suara untuk menentukan apakah rakyat ingin merdeka dari Spanyol atau tidak. Tapi pemerintah pusat di Madrid menganggap itu ilegal dan reaksinya keras. Polisi nasional dikerahkan, TPS digerebek. Reaksinya bikin dunia kaget. Di sisi lain, pemerintah Spanyol tetap kukuh, kami melindungi konstitusi. Meski 90% dari suara memilih ya untuk merdeka, voter turnout-nya cuma sekitar 43%. Banyak warga yang menolak ikut karena takut atau merasa pemungutan suara itu nggak sah. Setelahnya, pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, kabur ke Belgia untuk menghindari hukuman. Sampai hari ini dia masih dalam pengasingan. Apakah semua orang Catalonia mau merdeka? Eits, tunggu dulu. Nggak semua orang Catalonia mendukung kemerdekaan. Ini bukan cerita hitam putih. Ada juga warga yang merasa mereka lebih baik tetap di Spanyol, terutama dari sisi ekonomi dan kestabilan politik. Mereka khawatir kalau merdeka, Catalonia bisa dikeluarkan dari Uni Eropa.
dan itu bisa memukul keras perekonomian mereka. Jadi, masyarakat Catalonia sendiri terbelah. Ada yang sangat pro kemerdekaan, ada juga yang merasa, ngapain sih ribut-ribut, kita baik-baik aja kok di Spanyol. Waktu referendum tahun 2017 itu digelar, banyak orang di Catalonia berharap dunia internasional, terutama Uni Eropa, akan membela mereka. Tapi, kenyataannya nggak semanis harapan. Uni Eropa bersikap netral. Mereka bilang, ini urusan internal Spanyol. Kenapa? Karena mereka nggak mau ada domino efek. Kalau Catalonia bisa merdeka, bisa-bisa wilayah lain di Eropa mulai minta hal yang sama. Skotlandia, Flandria di Belgia, atau bahkan Bavaria di Jerman. Uni Eropa takut benua itu jadi terlalu terpecah. Apa yang terjadi sekarang? Setelah kekacauan 2017, gerakan kemerdekaan masih hidup, tapi lebih kalem. Pemerintah Spanyol dan Catalonia sempat duduk bareng untuk dialog, tapi hasilnya belum konkret. Sebagian pemimpin separatis dipenjara, tapi beberapa kemudian mendapat amnesti. Sementara itu, masyarakat tetap terbelah. Demonstrasi masih sering terjadi, tapi dengan tensi yang lebih rendah. FC Barcelona, simbol kuat identitas Catalonia, bahkan sempat menyuarakan dukungan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Tapi mereka juga tahu, terlalu keras bersikap bisa membahayakan eksistensi mereka di La Liga. Jadi, apakah Catalonia akan merdeka? Jawabannya, masih belum pasti. Kemungkinan merdeka tetap ada, tapi sangat sulit. Konstitusi Spanyol secara eksplisit melarang pemisahan wilayah. Untuk bisa merdeka, harus ada perubahan besar, baik di pemerintahan Spanyol maupun dalam sikap masyarakat luas. Tapi satu hal yang pasti, suara itu nggak akan hilang. Selama masih ada orang yang bangga menyebut dirinya orang Katalan, selama lagu kebangsaan mereka dinyanyikan, selama budaya itu hidup, semangat untuk merdeka akan terus menyala. Jadi, lain kali kamu ke Barcelona dan lihat bendera dengan 4 garis merah di atas dasar kuning. Itu bukan dekorasi biasa. Itu simbol perlawanan, identitas, dan impian yang belum tercapai. Karena bagi sebagian orang di sana, Barcelona bukan hanya kota, tapi simbol perjuangan untuk menjadi bangsa mereka sendiri. Kalau kamu sendiri, gimana? Setuju nggak kalau Catalonia merdeka dari Spanyol? Atau kamu punya pandangan lain? Yuk, tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, hal apa lagi yang perlu kita eksplor selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.